Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi amma ba'd. Perkenalkan, saya Ahmad Agung Ismail, nomor absen 2 dari prodi PAI semester 3. Di video kali ini dimaksudkan untuk memenuhi tugas UTS Hadis Tarbawi pada semester 3. Baik, saya akan menjawab pertanyaan yang pertama dari soal UTS Hadis Tarbawi 2. Yang pertama, jelaskan pengertian anjuran untuk mencintai Nabi Muhammad dan keluarganya serta pada Al-Quran. Kita sebagai umat Islam sangat dianjurkan untuk mencintai pada Nabi Muhammad SAW serta keluarganya. Adapun bentuk kecintaan kita terhadap Nabi yaitu di antaranya dengan kita mencontoh suri tauladan Nabi. Apa yang diteladankan oleh Nabi, baik ucapan, perbuatan, persetujuan, sunnah-sunnah Nabi itu kita kerjakan. Kemudian yang selanjutnya, bentuk dari kecintaan kita kepada Nabi serta keluarganya atau ahli baitnya yaitu dengan cara memperbanyak sholawat. Karena dalam sholawat itu juga kita selain mendoakan kepada Nabi juga mendoakan kepada ahlul baitnya, kepada keluarganya Nabi. Kemudian yang selanjutnya mencintai sahabat, keluarga, dan umat muslim yang lainnya. Kemudian wujud cinta kita kepada Nabi dan keluarganya juga bisa kita wujudkan dengan cara kita mempelajari sirah nabawiyah, yaitu tentang sejarah Nabi. Dengan kita mencintai Nabi itu berarti sama dengan kita mencintai Allah. Karena di dalam sebuah hadis itu pernah saya mendengar, man ata'ani faqad ata Allah. Barang siapa yang taat kepadaku Nabi, maka berarti dia taat kepada Allah. Berarti kalau kita taat kepada Nabi atau mencintai Nabi, karena kita mencintai Nabi, otomatis kita menjalankan apa yang diperintahkan Nabi, apa yang menjadi suri tauladan dari Nabi kita kerjakan, berarti sama dengan kita mencintai Allah. Lalu selanjutnya yaitu tentang mencintai Al-Quran. Mencintai Al-Quran ini tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Jadi bukan sebatas kita berbicara bahwa kita itu mencintai Al-Quran, bukan. Melainkan dengan kita memperbanyak interaksi dengan Al-Quran, yaitu dengan cara membacanya, memahaminya, merenunginya, kemudian juga mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian pertanyaan yang kedua yaitu sebutkanlah 2 hadis Nabi yang menjelaskan pentingnya adab yang baik bagi seorang anak. Yang pertama hadisnya yaitu di hadis riwayat Ibnu Majah yang bunyinya akrimu awladakum wa ahsinu adabahum, yang artinya hormatilah anak-anak kalian dan perbaikilah adab mereka. Kemudian hadis yang kedua yaitu manahala walidun waladan afdhalu min adabin hasan, yang artinya tidak ada pemberian orang tua kepada anaknya yang lebih utama daripada pendidikan adab yang baik atau tata krama yang baik. Kemudian pertanyaan yang ketiga yaitu jelaskan cara menanamkan keimanan kepada Allah sejak dini pada anak. Yang pertama caranya yaitu dengan cara memberikan contoh yang baik, yaitu contohnya misalnya kita saat makan bersama dengan anak itu kita beritahu anak, beri pengertian atau pengetahuan bahwa makanan ini atau rezeki ini asalnya dari Allah. Kemudian kita bersyukur, ataupun dengan contoh-contoh yang lain ketika mau makan kita membaca bismillah, membaca doa sebelum makan. Kemudian ketika akan memulai sesuatu kita juga berdoa, ketika menginginkan sesuatu juga minta kepada Allah. Lalu yang kedua yaitu menanamkan pengetahuan tentang Allah dan pentingnya ibadah. Jadi kita tanamkan pengetahuan kepada anak tentang Allah dan pentingnya ibadah, bahwa Allah itu yang menciptakan manusia itu bukan hanya sekedar diciptakan, melainkan juga ada kewajiban beribadah kepada Allah. Maka kita terangkan, kemudian
pengetahuan tentang sholat, bagaimana awalnya sholat itu bagaimana, sampai hingga akhirnya sholat awalnya 50 waktu, oleh Allah diberi tinggal 5 waktu, diberi keringanan sampai 5 waktu. Itu kita jelaskan pada anak. Kemudian yang selanjutnya, membiasakan anak melakukan sholat sejak dini. Jadi anak ketika sejak usia dini atau ketika sejak masih balita sering diajak ke tempat sholat untuk sholat atau ke masjid agar mereka terbiasa untuk melakukan sholat. Walaupun mereka ya awalnya sholatnya tidak sempurna seperti orang dewasa, tapi tetap kita diajak, kemudian apabila mereka sudah tertib sholatnya diberi hadiah. Tapi jangan sering-sering. Kalau diberi hadiah, kalau terlalu sering nanti malah tujuan mereka bukan beribadah melainkan mendapatkan hadiah. Jadi ya kita perlu sekali waktu untuk memberikan apresiasi kepada anak, untuk memberikan agar anak bisa semangat. Kemudian yang selanjutnya, memberitahukan hal yang baik dan tidak boleh dilakukan menurut agama. Hal-hal yang baik seperti ya mencintai sesama, kasih sayang terhadap sesama, menolong sesama. Kemudian yang mencintai makhluk Allah yang lainnya seperti mencintai hewan, menyayangi hewan. Itu kita jelaskan hal-hal yang baik. Dan juga yang tidak boleh dikerjakan seperti meninggalkan sholat, punya dendam, bertengkar. Itu juga kita jelaskan kepada anak. Kemudian untuk soal nomor 4, yaitu jelaskan 2 hadis berkaitan dengan pentingnya pendidikan jasmani bagi seorang muslim. Yang pertama yaitu tentang menjaga pola makan. Ani bin Umar qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'minu ya'kulu fi mi'an wahidin wal kafir ya'kulu fi sab'ati am'ain. Hadis riwayat Al-Bukhari, rawahul Bukhari. Yang artinya Ibnu Umar meriwayatkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, orang yang beriman itu makan dengan 1 usus, maksudnya 1 perut, sedangkan orang kafir makan dengan 7 usus. Jadi orang iman itu makannya ya secukupnya. Bahkan di hadis lain itu dijelaskan bahwa perut manusia itu dibagi 3, yaitu untuk makanan, untuk air, dan untuk udara. Jadi tidak semuanya diisi dengan makanan. Kemudian hadis yang kedua yaitu An Abi Malik Al-Asy'ari qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tahuru satrul iman, at-tahuru satrul iman. Yang artinya dari Abi Malik bercerita bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Kenapa di sini hadisnya tentang kebersihan? Karena kebersihan itu juga ikut andil dalam menjaga jasmani kita sebagai seorang muslim, agar ketika kita bisa menjaga kebersihan, maka kita bisa terhindar dari berbagai macam penyakit, sehingga badan kita sehat dan beribadah itu bisa menjadi lancar. Mungkin sekian video jawaban UTS dari saya. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul qauli hadza, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.